Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya menyebarkan dakwah kepada Terima Allah kasih Bapak. seluas-luasnya Assalamualaikum warahmatullahi demi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV, pendengar radio RTVC. Alhamdulillah, jumpa lagi kita di program live interaktif ekonomi Islam yang diasuh oleh Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala. Dan Alhamdulillah program ini hampir mencapai 40 episode lebih. Masya Allah, sudah cukup lama dari mulai yang Ustadz masih sendiri, kita lewat telepon aja, sampai sekarang dengan fasilitas Fatwa TV yang Allah berikan. Alhamdulillah seperti ini. Pemirsa Fatwa TV, Alhamdulillah juga Ustadznya sudah bersama kita di sini. Dan perlu diinformasikan bagi pemirsa yang ingin mengetahui kegiatan Dewan Fatwa apa saja yang dilakukan oleh para asatiz, bisa mengakses ke dewanfatwa.com dan juga ada buku kumpulan fatwa dari asatizah Dewan Fatwa, yaitu kumpulan fatwa Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad yang sudah dibukukan. Insya Allah dapat dipesan di buku.dewanfatwa.com. Seperti itu informasinya. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, untuk berinteraksi atau telepon menanyakan kepada Ustadz Erwandi hari ini, sore hari ini, ke nomor 021 212 32 333. Saya ulang ya, terutama untuk pendengar radio 021 212 32 333. Nah, seperti itu nomor teleponnya. Kita tunggu teleponnya. Sekarang kita sapa dulu Ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Zuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana Ustadz? Sehat Ustadz? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ustadz, ini Ustadz, apa namanya? Mau nasihatnya Ustadz. Kita kan mau puasa nih. Ya, mau puasa, selain mengingat udah berapa, ada batal-batal puasa berapa yang harus digodok. Nah, terus Ustadz, bayar-bayar zakat Ustadz, yang lupa-lupa itu Ustadz. Nah, mohon tausiahnya singkat buat teman-teman kita yang kemungkinan zakat malnya, zakat hartanya, zakat pertaniannya mungkin, mohon nasihatnya supaya mereka juga ingat haulnya yang batasnya Ramadan. Mohon Ustadz, tafadhol Ustadz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba bihudahu wa ba'du. Mengenai zakat, karena dia berhubungan dengan hak manusia, maka tidak ada istilah pemutihan. Selagi orang yang berhak menerimanya tidak memutihkan. Ya. Anda berhutang kepada seseorang, ya, itu tidak pernah diputihkan oleh Allah Azza wa Jalla sampai Anda bayarkan atau ada orang lain yang membayarkan atas nama Anda kepada yang berpiutang tadi kepada Anda. Ya. Zakat adalah hutang para muzaki kepada orang yang tidak tertentu, para mustahik, fakir, miskin. Kalau berhutang kepada orang kaya saja wajib dibayar, apalagi Anda sekarang berhutang kepada para mustahik, dan itu para fakir miskin. Ini sangat memberatkan hidup Anda di dunia dan di akhirat bila zakat tahun-tahun sebelumnya tidak Anda hitung. Ya. Anda hitung dengan benar semenjak kapan Anda wajib zakat. Ya. Dalam beberapa kesempatan ketika saya memberikan pelajaran atau kuliah tentang zakat, ada seorang ibu-ibu sudah senior. Ya. Dia sebagai kepala manajemen direktur HRD di sebuah perusahaan asing, sudah nenek-nenek. Ya. Dia bekerja di perusahaan asing itu sejak tahun 82. Dia mengatakan, saya tidak pernah menghitung zakat seperti yang Ustaz sampaikan tadi Ustaz. Apakah cukup saya bersedekah saja dan bertobat kepada Allah? Tidak cukup, Ibu. Dari tahun 82, gaji yang Anda pertama terima berapa rupiah? Dia katakan 300 rupiah atau berapa rupiah.
cukup untuk bulanan, cukup. Di waktu itu emas berapa, tidak sampai nisab. Akhirnya dihitung, saya perkirakan setelah dikeluarkan kebutuhan bulanannya dan berapa hasil tersisa di akhir bulan, ke bulan sekian, bulan ke-17 kalau tidak salah semenjak dia bekerja, itu sudah sampai nisab. Bulan ke-17 tambah 354 hari dari bulan ke-17 tadi, di waktu itu berapa uang rupiah Anda yang ada, ya. Kalau dari tabungan, hitung dan keluarkan 2,5%-nya. Ya. Dan tahun selanjutnya begitu juga, 354 hari dari tahun pertama tadi dan seterusnya sampai sekarang. Ya. Karena itu hutang. Ya, Ustaz. Insyaallah. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya. Semoga saya dan teman-teman di sini juga pemirsa Fatwa TV dan pemirsa pendengar radio bisa paham apa yang Ustaz sampaikan, bahwa tidak ada pemutihan pada zakat ya Ustaz ya. Allah tidak memutihkan zakat ya. Jadi kita harus pandai-pandai mengingat ya saya. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah. Dan ini pertanggungjawabannya berat. Ya Ustaz. Bila Anda santai, acuh tentang hal ini, karena Allah Maha Pengasih Penyayang. Betul, Allah Maha Pengasih Penyayang. Tapi ini masalahnya bukan berkaitan dengan hak Allah saja, berkaitan dengan hak para fakir miskin. Allah mengatakan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Kemudian ayat lain Allah mengatakan wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta kalian ada hak tertentu milik orang tertentu. Ya. Itu dia yang zakat. Kalau milik orang tidak Anda keluarkan, ya, dan dia tidak merelakan, saya yakin tidak ada fakir miskin yang merelakan. Ya Allah, semoga saja orang-orang yang harus dia wajib berzakat kepada saya relakan ya Allah sampai saya wafat nanti. Tidak ada fakir miskin pernah berkata demikian juga, dan tidak juga ada Tuhan harus demikian. Itu haknya dia, walaupun dia tidak minta pada para muzaki tadi yang dia harusnya berzakat, tidak berzakat dia, itu bagaikan hutang. Kalau Anda berhutang kepada seseorang, Anda pinjam uang fakir miskin tadi, kemudian ya Anda kembalikan dan Anda telat mengembalikannya atau Anda lupa mengembalikannya, di sisi Allah tidak hilang. Anda akan bayar nanti di akhirat dengan pahala Anda. Ya, dan itu berkaitan dengan akad Anda manusia dengan manusia. Zakat akadnya antara manusia dengan Allah. Allah yang menentukan dalam harta kamu wahai muzaki, itu ada hak si fulan itu, berikan. Jika Anda tidak berikan, atau lalai tadi, atau abai, atau acuh, tentu akan ada penghisapan di hari kiamat. Atau Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Jadi statusnya para muzaki itu adalah hutang kepada fakir miskin ya Ustaz. Hutang ya, jika mereka lalai ya Ustaz. Hutang ya. Kan Allah yang menetapkan ada hak orang lain di harta Anda. Kalau saya katakan, Anda Pak Pongki, di gaji Anda itu ada hak istri Anda. Anda nggak kasih itu, apakah hutang atau tidak? Hutang Ustaz, hutang. Bisa nggak istri Anda ngajukan ke pengadilan di dunia ya? Iya, bisa atau tidak? Bisa kalau di dunia. Bisa. Ya, di akhirat juga pasti bisa. Iya. Ya, atau di setiap gaji yang diterima memang gaji Anda yang kerja. Tapi karena Anda wajib menafkahi anak dan istri Anda, tidak Anda berikan hak Anda. Lalu dia mengadukan ke pengadilan. Anda wajib bayar atau tidak? Atau masuk penjara Anda? Iya. Ya, dihukum. Jelas? Iya, Itu. jelas. Padahal yang menetapkan itu adalah ketentuan undang-undang Indonesia bahwa anak istri merupakan tanggung jawab si suami. Ya. Baik Ustaz. Hutang jadinya harus dibayar. Masya Allah. Kalau fikum Ustaz, atas peringatan kepada kita semua di sini, semoga kita semua pemirsa dan pendengar radio dapat mengambil ibrah dari apa yang nasihat yang sudah disampaikan oleh Ustadz Erwandi. Baiklah Ustadz, kita mulai ya Ustadz ya. Bismillah. Dari pertanyaan yang pertama, ini pertanyaan pertama Ustadz dari Iwan Krismanto. Iwan Krismanto di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Erwandi. Saya mau tanya, apakah madu yang dihasilkan dari lebah yang diberi makan gula bukan makanan secara alami dari nektar bunga, itu boleh disebut dengan hasil jualnya madu asli atau murni? Apakah madu yang dihasilkan oleh lebah yang diberi makan gula tetapi bukan makan secara alami dari nektar bunga boleh disebut produk madu asli atau murni? Syukron, jazakumullah khairan. Allah barik fiik. Untuk menentukan asli atau tidak aslinya, Anda jujur kepada pembeli. Wahai para pembeli, ini madu dari badan lebah keluarnya. Tapi lebah ini kami kasih makanan gula. Ya. Kalau kalian redo membelinya harganya sekian. Seberapa harganya sekian? Silahkan, kami tidak berdosa kami menyampaikan apa adanya. Silahkan. Tapi kalau tidak Anda sampaikan, itu tentu berbeda antara madu yang seperti itu dengan madu yang Sari bunga. Tidak direkayasa. Iya. Jangankan itu, untuk ikan saja. Iya. Di daerah saya di Pekanbaru Iya, banyak rawa. Itu antara ikan patin yang dari rawa yang asli dengan ikan patin ternak harganya jauh berbeda. Oh, lebih mahal, lebih murah, Ustaz? Yang ternak jauh lebih murah. Oh, Bisa jadi yang ternak harganya 60.000, ya. yang liar, yang bukan asli, yang liar, yang dari rawa, itu bisa harganya 120.000. Bisa 100% bedanya. Waduh, Masya Allah, jauh Ya. juga ya. Kalau dia diam saja, ya begitu juga lele, antara lele ternak dengan lele yang dari rawa atau dari hutan, itu jauh beda harganya. Ya. Bisa 200% seperti tadi juga. Kalau dia diam saja, dan dia jual dengan harga lele hutan, tentu dia berbohong. Ya. Karena kalau dia sampaikan, berapa harga lele ini? Harganya 120.000 per kilo. Dari hutan mana, Pak? Saya ternak dari kolam saya sendiri. Oh, nggak ada segini harganya, Pak. Kalau Anda nggak mau, silakan, nggak apa-apa. Tapi saya 120.000 per kilo, karena orang yang sana juga 120.000. Dia dari hutan itu, Pak. Terserah dia, terserah saya juga. Penting saya tidak berbohong. Itu boleh. Oh, iya. Intinya transparan ya, Ustaz ya? Ya, Masya kan Allah. Rasulullah mengatakan, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Jika keduanya jujur dan menjelaskan. Kalau jujur itu ditanya, dia jawab sesuai dengan aslinya. Ditanya, Pak, ini lelenya ternak atau yang liar? Ternak, Ibu. Nah, itu berarti dia menjawab dengan jujur. Iya. Sodako. Bayana dia menjelaskan. Si ibu itu pilih-pilih, berapa harga lele, Pak? Sekian. Dia nggak nanya ini lele liar atau lele ternak. Bu, itu lelenya ternak ya, Bu ya? Oh, iya. Ini namanya bayana. Ya. Dan ini kalau orang bertanya, jawab dengan jujur. Bila tidak bertanya, bila hal itu bila didiamkan dan mempengaruhi harga berbeda, wajib Anda sampaikan. Iya. Ya, sama juga Anda menjual kendaraan roda 4 atau roda 2. Pernah tabrak, walaupun bukan kesalahan Anda, tabrak dari belakang. Iya. Kemudian sudah Anda perbaiki sama seperti tidak kelihatan bahwa itu pernah ditabrak. Mulus ya, Ustaz. Mulus. Tapi wajib Anda sampaikan, karena walaupun kondisinya sama seperti awal, harganya tentu berbeda. Iya. Udah Ya, cacat. maka ini cacat yang menyebabkan harga berbeda, Anda sampaikan. Jangan Anda katakan, oh kan sama aja, bentuknya sama aja kok, seperti nggak pernah kena tabrak kapal sekali juga, dibawa juga enak segala macam. Itu kan menurut Anda. Tapi kalau Anda sampaikan kepada pembeli, ya
dia tentu akan mempertimbangkan harganya. Masya Allah. Baik, seperti itu ya. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz atas ilmunya yang sudah di-sharing kepada kita semua di sini. Pertanyaan berikutnya Ustaz dari Rohmat di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Rohmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Erwandi. Wabarakatuh. Saya seorang petani padi. Alhamdulillah saya sudah panen kurang lebih 2,5 ton. Harga gabah 3.500 per kilogram. Jadi kurang lebih saya mendapatkan uang 8.750.000. Dipotong buruh panen 1.750.000. Kemudian biaya tanam plus pengolahan 2.500.000. Jadi penghasilan selama 4 bulan usaha sebesar 4.500.000 rupiah. Penghasilan 4 bulan 4.500.000. Pertanyaan saya, berapa jumlah zakat yang harus saya keluarkan? Sedangkan saya punya istri dan 2 anak dan saya juga masih numpang orang tua dan belum ada penghasilan lain. Barakallahu fikum. Baik. Berapa kilo hasilnya tadi berasnya? 3.500 kilogram harga gabah. Hasilnya 2,5 ton, kurang lebih 2,5 ton. Berasnya berapa itu? Wah, di sini cuma bilang hasil panen padi, saat panennya 2,5 ton. Bisa sampai 1 ton perkiraan terlebih. Anggap 1 ton lah ya. Ya, misalnya. 1 ton beras yang haknya dia dari 1 ton berapa? Yang sudah dikeluarkannya untuk pekerja, kalau beras dia berikan. Berarti berapa kilo dia berikan untuk pekerja? Di sini dipotong buruh per panen 1.750.000, Ustaz. Beras biasanya hasil untuk pengelola berapa? Pekerja biasanya 1/3 kas, 1/4 kas, 1/5. Kurang paham Ana, Ustaz. Mungkin Anggap 1/3 ya. ya, taruh deh. 1/3 dari 1,5 ton, dari 1 ton berarti 300 kilo 300 kilo. dia bayarkan. Ya. Berarti tinggal 700 kilo berasnya. 700 kilo masih sampai nisab. Masih sampai. 700 kilo sampai lah. Oh iya. Dia 700 5 kilo. wasak. 5 wasak itu 1 wasak 30 sok. 30 sok, 1 waktu 30 sok. 1 sok itu sebanyak zakat fitrah. Iya. Ya. Berarti 2,5. 5 wasak berapa sok? 1 sok. 300. Sebentar, Ustaz. Gimana, Ustaz? Tadi gimana? 30. Cuma 5 wasak. 30 sok dikali Dia 5 wasak. 1 wasak itu 60 sok. 60 sok. Ya. Ya. Berarti 5 wasak berapa sok? 60 kali 5, 300. 300 sok. Ya. 1 sok tadi seukuran zakat fitrah. Zakat fitrah berapa umpamanya? 2,5 kilo. 2,5 kilo atau 3,5 liter beras. Dikali 300. 300 dikali 2,5 ya, 2,5. 750. 750 kan sampai nisab. Oh iya. Iya dong. Jadi gimana? Berarti tadi untungnya Kan tidak ada, bukan untung, ini apa? kecuali ada hutang. Iya. Kalau ada hutang, kalau biaya-biaya yang sudah dikeluarkan tadi, umpamanya pestisida, bibit, pupuk, itu dia berhutang ke toko, itu iya dia bayarkan dahulu. Ya. Bila kurang dari 700 kilo tadi, tidak ada kewajiban zakat. Iya, 750 kilo, Ustaz. 750 kilo. Ya, tidak ada kewajiban zakat. Iya. Bila sudah dibayarkannya dan masih dia, dan hak-hak yang lain sudah diberikannya. Ya, udah Hak bersih. pekerja sudah diberikan, sudah bersih, masih di atas 750 kilo, maka dia zakatkanlah 10%-nya. 10% dari 750 kilo. Dikonversi ke uang, Ustaz.
beras yang dikasihkan, bukan uang. Iya ya. Jadi ya 10%-nya ya. Jadi 75 kilo. Ya, 75 kilo. Baik Ustaz, seperti itu zakatnya ya. Untuk sekali panen ya Ustaz? Alhamdulillah. Kali Untuk sekali panen. Ya Bapak Rahmat. Nah, seperti itulah perhitungan dari Ustadz Erwandi yang insya Allah sesuai syar'i, seperti itu yang semoga bisa disaksikan ya. Nanti ya akan kita replay jawaban ini ke Japri link WhatsApp dari Pak Rahmat. Insya Allah seperti itu setelah kami proses. 750, di atas dari 750 kilo maka Bapak Rahmat harus mengeluarkan zakatnya sebesar 10%, betul Ustadz, berupa beras. Betul. Alhamdulillah. Barakallahu fikum Ustaz atas ilmunya, Masya Allah. Lumayan ya. Alhamdulillah. Pertanyaan berikut Ustaz dari Fulana di Palembang, Sumatera Selatan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Erwandi, saya adalah mahasiswa semester akhir yang sudah menyelesaikan skripsi. Kuliah saya hasil dari bayar atau nyogok orang dalam. Tapi saya sudah bertaubat dan sangat menyesal. Bagaimana hukum ijazah saya, Ustadz? Bolehkah digunakan untuk keperluan lanjut S2 atau melamar kerjaan? Apakah itu diperbolehkan? Jazakumullah khairan atas nasihatnya. Boleh insyaAllah ta'ala. Karena hasil nilai Anda kan tidak ada hubungan dengan sogok masuk tadi. Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. Boleh ya, Alhamdulillah. Ya Ibu, Fulama di Sumatera Selatan ya, di Palembang, semoga menyaksikan acara ini ya, insya Allah kami kirimkan jawabannya insya Allah. Berikutnya Ustadz, dari Wina Ningsih di Jawa Barat, Bekasi, Indonesia. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Erwandi, izin bertanya, saya memiliki sebuah perhiasan emas, lalu saya ingin menjualnya kepada adik saya, karena adik saya pun menginginkannya. Bolehkah saya menjual emas tersebut sesuai dengan harga yang tertera di kwitansi? Jazakallah khairan Ustadz. Boleh dengan syarat uang diserahkan, emas diserahkan pada waktu dan saat yang sama. Iya. Oh, diserahkan. Oh iya, ya dan biadin. Ya taib. Masya Allah. Ya seperti itu ya Ibu Nia Wina Ningsih ya, seperti jawabannya Ustadz Erwani seperti itu. Baiklah Ustadz, ini pertanyaan berikut. Alhamdulillah. Dari Ihsan Zohri di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Pertanyaan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Erwandi, saya mau tanya perihal zakat pertanian. Oh, pertanyaan lagi nih. Saya bertani padi dengan menggunakan mata air, akan tetapi membutuhkan modal bibit, pembajakan, pupuk, dan penyemprotan pengendalian penyakit. Apakah termasuk zakat 10% atau 5%? Apakah saya termasuk dalam zakat 10% atau 5%? Dan perhitungan nisabnya, apakah dari hasil setelah pengambilan modal atau terhitung dari modal tersebut semuanya? Mohon nasihatnya. Berapa yang didapat? Berapa kilo asal di atas nisab? Tadi 750 kilo berasnya. Iya. Per panen. Iya. Langsung dikeluarkan 10%. Yang 5% itu kalau airnya Anda beli. 5%? Indonesia tidak ada sawah yang air dibeli. Semua gratis kayaknya. Ada irigasi. Semuanya gratis. Iya. Walaupun tidak irigasi, tanda hujan. Kalau air nggak beli berarti 10% Ustaz? 10%. 10%. Yang berbeli seperti di tanah Saudi Arabia umpamanya, atau di beberapa daerah di Indonesia yang sumber air mata air tidak ada. Ya, seret ya. Mereka membeli air untuk minum, bukan beli air. Ya. Ya. Untuk pertanian pun beli air. Ya, itu baru. Ya, Masya Allah. Jadi kalau hasilnya airnya tidak beli kena zakat 10%. Kalau beli kena zakat 5%. Setelah tadi sebesar 750 kg hasil panen per panen. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz.
Barakallahu fiik atas ilmunya yang sudah di-sharing kepada kami mengenai zakat pertanian. Berikutnya ini alhamdulillah sudah ada penelepon Ibu Yayu di Jakarta nih, Masya Allah. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, Ibu Yayu di Jakarta betul? Baik, iya betul. Silakan Ibu Yayu. Iya, baik. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Afan Ibu Yayu, televisinya mohon dikecilkan Ibu, volume televisi dikecilkan Ibu. Iya. Iya. Saya lihat dari YouTube ya. Oh, ada YouTube-nya dikecilin ya kalau gitu volumenya. Ustaz Afwan, gini Ustaz, saya ini kan punya rumah satu Ya. di Jakarta. Kemudian karena satu hal, karena lingkungan rumah ini kurang bagus buat anak saya mengambil rumah lagi dalam bentuk cicilan Ustaz. Gitu. Jadi saya ngambil rumah lagi di daerah Jakarta juga tapi di pinggiran gitu. Nah pertanyaan saya, rumah ini kan saya mau jual nih Ustaz. Tapi saya juga nyicil yang satu. Apakah ini rumah ini setelah saya iklankan nanti sudah harus kena zakat atau gimana ya Ustaz? Bila sudah terjual ya dan dapat uangnya langsung habis terpakai, bisa jadi untuk menutupi sisa pembelian rumah yang di luar Jakarta tadi. Ya, dengan demikian habis uangnya, tidak ada zakatnya. Yang ada zakatnya setelah laku dan terima uang, dan uangnya tentu biasanya harga rumah di Jakarta di atas nisab zakat. Dan setelah 1 tahun rencananya mau lunasin masih ada uangnya, belum juga terlunasin. Rencananya mau bayar ini belum juga dibayarin. Sudah berlalu setahun semenjak uang diterima, maka dizakatkan 2,5%. Ya. Oh gitu Ustaz ya. Tapi misalnya nih Ustaz, saya bayar yang dicicil ini Ustaz, terus masih sisanya, kemudian saya alokasikan ke yang lain, itu gimana Ustaz? Apa masih kena zakat enggak ya Ustaz? Tidak Ibu, Ibu kan bukan pedagang rumah. Oh iya ya. Yang zakat perniagaan, jual beli itu zakat perniagaan, bukan zakat menjual. Orang menjual tujuannya tidak selamanya dagang. Ya. Ada orang jual lagi butuh uang. Walaupun itu dijual, kebutuhan pokoknya pun belum tertutupi. Tidak mungkin dia dikenakan zakat. Yang dikenakan zakat itu pedagang, yang tujuannya jual bukan untuk mendapatkan uang, tapi pertambahan uang. Oh iya ya. Tambahan nilai uangnya dari barang tadi. Dia tidak akan jual kalau harganya merugikan dia. Itu seperti umpamanya Anda punya bisnis properti. Anda beli, dipakai juga, dijual juga. Beli lagi yang lain, pakai juga, dijual juga. Beli lagi yang lain, disewakan juga, dijual juga. Ketika jatuh tempo zakat Anda, ada 3 aset rumah, 3 unit rumah, yang sedang dijualkan belum laku. Ini dihitung zakat dari unit tadi walaupun masih berbentuk unit rumah, belum jadi uang. Karena dia adalah barang dagangan. Bisa dibedakan, zakat barang dagangan, tidak ada zakat rumah. Ya, Ya, Ibu baik. Yayu, Terima gimana? kasih Ustadz atas pencerahannya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas teleponnya ke Fatwa TV. Alhamdulillah, barakallahu fikum Ustaz atas ilmunya yang di-sharing kepada kita di sini. Berikutnya Ustaz, ini pertanyaan dari Abu Rafi di Jambi Ustaz. Abu Rafi di Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Erwandi. Saya ingin menanyakan, pertama, kalau saya punya peternakan kambing lebih dari 40 ekor dan pakannya sebagian beli dan sebagian dari ngarit, bukan digembalakan. Lantas bagaimana zakatnya Ustadz? Mohon nasihat ilmunya. Tidak ada zakatnya. Oh gitu. Oh, gitu. Kambingnya berapa? 40 lebih katanya. 40 lebih. Iya. Tapi yang dikenakan zakat itu kata Rasulullah SAW, fil ghanami sa'imah sedekah. Ya, hewan yang digembalakan di padang rumput itu yang terkena zakat. Oh gitu. Ya, kalau hewan dikandangin, dicariin rumput, itu tidak ada zakatnya. Oh. Karena ghairu sa'imah.
ghairu saimah, tidak dilepas. Tidak dilepas ya. Ya, mungkin tidak terlalu biasa di negara kita. Kalau Anda lihat di negara, kalau Anda umroh, Iya. biasanya antara Mekah, Madinah atau Jeddah, lihat biasanya ada gerombolan-gerombolan kambing atau unta, itu dijaga oleh seorang penggembala. Iya. Itu yang dimaksud dengan visa imatil ghanami. Itu yang dimaksud dengan hewan yang digembala. Iya. Ya, tidak ada biaya. Kalau yang di kandang, baiklah. Kalau boleh tahu Ustaz, yang digembalakan gitu perhitungan zakatnya seperti apa ya Ustaz? Itu dia yang ditentukan oleh Rasulullah SAW, ditulis oleh Abu Bakar dalam suratnya kepada Muaz. Setiap 40 ekor, keluarkan 1 ekor. Oh. Per apa Ustaz? Per 40 ekor, 1 ekor dalam 1 tahun. 1 tahun. Ya. Ya. Masya Allah. Barakallahu fikum, Tapi Ustaz. tergantung. Tadi tidak ada zakat kambing. Tapi kalau tujuan Anda kambing tadi untuk dijual, yang di kandang tadi untuk dijual tujuannya, ketika ada yang beli untuk akikah Anda jual, ada yang beli untuk Idul Kurban Anda jual, Iya. semuanya, ya. Ya. Ini dia terkena zakat perniagaan, bukan zakat kambing. Zakat perniagaan bukan. Zakat perniagaan nisabnya lebih kecil daripada zakat kambing. Zakat kambing 40 ekor. Iya. Perniagaan 85 gram emas. Oh. Tergantung harga kambing dengan rupiah atau dengan emas tadi. Ya. Masya Allah, tergantung harga kambing. Emas atau ya. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas ilmunya mengenai ini yang masih hangat ini mengenai zakat. Barakallahu fikum. Ini sudah ada penelpon, coba kita angkat ya Ustaz. Namanya Naufal Bangkalan. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Naufal, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Anda mau Sana. tanya apa hukum beli barang grade ori Ustaz? Bukan KW tadi grade ori. Apa? Get ori apa? Bisa lebih jelas, Mas? Lebih lambat sedikit, Mas Naufal. Ya, bagaimana hukum membeli barang grade ori? Grade ori, Itu barang grade ori. Yang grade premium. premium, asli Pak. Itu asli Pak Naufal. Iya, beli barang grade ori kayak misalnya beli sandal yang grade ori, bukan barang aslinya. Oh, KW. Ya. Tafadhal Ustaz. Wallahu alam. Kalau ori biasanya original, yang asli. Iya. Tapi ini barang KW, barang tidak asli. Kalau Anda beli barang yang tidak asli, berarti Anda ikut menzalimi pemegang merek yang asli. Andai umpamanya Anda punya produk barang yang asli, lalu dicumplak oleh orang, ditiru dia, lalu dia jual. Ya, saya yakin Anda tidak rebo. Harusnya kalau dia datang baik-baik kepada Anda, ya, tentu Anda minta dia bayar royalti minimal umpamanya 5% atau 10% atau berapa umumnya atau kesepakatan. Sekarang dia tidak berikan itu, berarti Anda akan dirugikan oleh dia. Maaf, berarti si pihak pemegang merek tadi dirugikan oleh barang yang tidak asli ini. Bila orang membeli produk yang tidak asli ini, produk yang ada hak orang lain dirugikan, berarti dia ikut merugikan pemilik merek yang asli tadi. Ya. Maka hukumnya haram Anda beli kalau Anda tahu bahwa itu barang tidak asli. Lebih baik Anda beli barang yang lain yang mereknya bukan itu. Ya. Begitu Pak Naufal? Paham? Grade ori Ustaz. Bukan KW-nya grade ori, maksudnya kayak bawahnya ori gitu Ustaz. Di bawahnya ori, tapi bukan asli ya Mas ya? Ya bukan asli tapi ya bukan asli. Oh, menyerupai asli tapi bukan asli? Ya menyerupai asli tapi bukan asli. Begitu Ustadz. Bukan asli tapi menyerupai asli. Perusahaan yang sama atau pabrik yang lain? Beda Ustadz. Tertulis di sana bahwa sudah diurus perizinannya atau belum? Kalau masalah itu nggak tahu Ustaz. Pokoknya
di bawahnya ori loh. Harganya itu hampir deket-deket sama lah. Barangnya itu di bawah ori, gak ori-ori juga, yang gak tidak KW-KW juga. Saya sudah jawab Akhi ya, tinggal antum mau pilih yang mana, wallah. Ya, Abu Noval, Bapak Novan di Bangkalan, barakallahu fikum atas pertanyaannya. Masya Allah, barakallahu fikum. Tadi Ustadz Effendi sudah menjawab ya. Baiklah, Ustadz, ini kita menyambung pertanyaan dari Abu Rafi yang tadi, Ustadz. Ya, tadi kan mengenai 40 ekor kambing. Sekarang pertanyaan keduanya, Ustadz. Keduanya ini seperti ini. Ustadz, saya punya saham yang termasuk saham indeks syariah Indonesia seperti Telkom, Unilever, Indofood, dan lain-lain yang bisnis mubah. Tetapi saya tidak tahu apakah ada pengelolaan transaksi riba di dalam keuangannya. Lantas, apakah sebaiknya saya jual atau boleh dipertahankan? Barakallahu fikum. Allah barik fiik. Ya. Anda tidak tahu, tapi Anda tanyakanlah kepada yang tahu, yang mengaudit keuangannya. Kan laporan keuangan perusahaan TBK itu terbuka. Bisa kalau Anda tidak tahu, tanyakan kepada orang yang tahu, ini ada nggak di sini perusahaan X ini, ya kita tidak sebutkan nama perusahaannya, ada nggak dia pinjaman ke kredit ke bank riba. Dicari sama yang ngerti akuntansi. Oh iya ada Pak, ini sekian. Ya, sekian juta rupiah atau sekian miliar kredit ke bank X, dan itu bank riba. Ya, walaupun masuk dia dalam kategori indeks syariah, tidak ada riba yang syariah di dunia ini. Ya, kewajiban Anda jual lah, ambil uang Anda. Seperti itu ya. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya. Baiklah. Jadi mencari tahu dulu ya intinya, mencari tahu dengan dari perusahaan TBK tersebut mengenai kondisi keuangannya, dari mana mereka mendapatkan modal kapitalnya. Baiklah Ustaz, barakallahu fikum atas nasihatnya. Ini sudah ada telepon yang masuk dari Mutakin di Gresik. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bapak Mutakin di Gresik. Silakan Bapak Mutakin. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya Ustaz, kalau kami mau kredit rumah supaya tidak riba, bagaimana Ustaz? Itu saja pertanyaannya? Iya Ustaz. Baik. Sudah ada rumahnya perkiraan atau belum Pak? Bagaimana? Rumah yang Anda inginkan itu sudah ada atau belum? Sudah ada. Anda bisa datangi dia, katakan saya mau beli dengan mencicil kepada Anda per bulan sekian. Ya, jadi kamu mau jual berapa kalau cash? Dia katakan umumnya saya mau jual 100 juta. Bisa nggak saya bayar cicil selama 5 tahun atau 3 tahun? Saya bayar sekian juta per bulan, saya beli kepada kamu 130 juta. Nah, kalau kamu nanti wan prestasi bagaimana? Kamu enggak ini? Ya udah, kita buat perjanjian di atas materai bahwasanya bila wan prestasi tidak bisa melanjutkan pembayaran kalau satu dan lain hal. Ya, selama 3 kali berturut-turut. Maka jualkan objek ini ke pihak lain dengan cara tunai. Ambil sisa piutang Anda. Anda kan tadi jual 130. Anggap saya bayar baru umpamanya 70. Berarti sisanya berapa? 60 kan ya? Ya. Mungkin di waktu itu harganya naik jadi 200. Hak Anda cuma 60, tidak lebih dari itu. Dan sebaliknya, bila tadi harga 130, sudah bayar 70, dan ternyata kondisi keuangan tidak bagus atau kondisi rumah kemudian di daerah situ menurun dan seterusnya, harganya turun menjadi 100 cash. Ya, dia tetap mengambil 40 dikembalikan kepada Anda. Tuangkan itu dalam perjanjian, dengan demikian insya Allah halal.
Dan rumah semenjak akad sudah menjadi milik pembeli. Bagaimana Bapak Mutakin? Jadi Ustaz, jadi awal perjanjian katakanlah tadi uang muka 70 Ustaz. Terus apakah bisa rumah itu langsung kita tempati artinya Ustaz? Bisa, ya memang jadi milik Anda. Keuntungan dan kerugian di tangan Anda dengan akad beli. Anda sudah beli walaupun belum Anda bayar, keuntungan dan risiko sudah di tangan Anda. Anda menjadi hak Anda untuk menempatinya. Ya, kalau disewakan uangnya untuk Anda kan sudah Anda beli. Dan sebaliknya, setelah Anda beli tadi belum Anda bayar, qadarullah rumahnya terkena banjir. Ya, itu rumah Anda. Anda tidak bisa mengatakan saya nggak jadi. Anda wajib membayar sisa hutangnya. Oh, baik Ustaz. Iya Ustaz. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Bapak Mutakin. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Alhamdulillah. Berikutnya Ustadz, pertanyaan dari Bobby Ustadz, dari Bobby di Banten di Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Erwandi, saya mau bertanya. Orang tua saya punya usaha ternak ayam dengan sistem kemitraan dalam kurung sebagai plasma. Kemudian memperbesar kapasitasnya 2 kali lebih besar dari sebelumnya. Namun dengan cara pinjam ke bank konvensional. Masalahnya kredit sudah diperoleh sekitar 300 juta. Namun ketika usaha mau dimulai, orang tua tidak sanggup melakukan karena faktor umur. Saya sebagai anak harus mengambil alih usahanya. Lantas pertanyaannya Ustadz, apakah saya berdosa meneruskan usaha dengan modal riba tersebut? Barakallahu fikum. Kalau Anda mengelola, kelola dengan baik dan bayarkan hutang riba orang tua Anda secepat mungkin. Ya. Kan Anda yang mengelola. Ya. Dapat hasilnya langsung bayarkan, dapat hasilnya langsung bayarkan, dapat hasilnya langsung bayarkan. Gitu. Letak dosanya di mana Ustadz? Di siapa? Itu orang tuanya. Dia kan ingin menutupi dosa orang tuanya. Oh iya, Masya Allah. Walaupun dosanya orang tua, si anak tidak mau, tidak ada anak yang redho dan ikhlas orang tuanya disiksa Allah. Iya. Makanya saya katakan, yang Anda lakukan adalah tutupi riba tadi secepat mungkin. Iya. Kalau Anda punya uang tunai, tutupi dulu. Iya. Barakallahu fikum Ustaz. Masya Allah. Allah. Subhanallah. Alhamdulillah ini sudah ada penelpon masuk. Coba kita sapa. Syafi di Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bapak Syafi. Silakan Bapak Syafi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ustadz dan Fatwa TV. Afwan Ustadz, Anda ada pertanyaan. Jadi gini Ustadz, ada sebuah rumah, itu rumah waris. Nah, Ane ditunjuk untuk menjualkan itu. Nah, Ane saya kerjasama dengan seorang itu broker. Nah, dia katanya punya calon pembeli dan lain-lain. Terus tiba-tiba dia ngajak survei ke rumah itu. Saya bilang, ini rumah masih ditinggalin, ditempatin. Jadi paling saya kasih foto-foto atau dari luar aja ya. Terus tapi dia bilang terus ya udah nggak apa-apa. Tapi saya minta ke garasinya Mas. Saya mau minta tanah dari rumah itu saya bawa. Saya bingung. Kira-kira itu dalam batin saya sih, jangan-jangan nih orang mau syirik gitu Ustaz. Apakah pada prakteknya itu, saya kan agak awam dalam hal gini, apakah biasanya ada yang ngambil tanah untuk jual di jampe-jampe biar laku gitu, biasanya ada nggak Ustaz? Apa nih? Kalau tanya jual beli saya bisa jawab. Kalau tanya seperti tadi, sebaiknya tanyakan ke dokter yang lain, ada dokter Muhammad Hasan, ada dokter yang. Tapi kalau misalnya
saya jadi jual rumah itu lewat perantara orang itu boleh nggak Ustaz? Apa haram hukumnya? Tanyakan dulu, kalau dia jawab itu bahwa itu ada unsur kesyirikan, keharaman, ya tentu akadnya tidak boleh. Dia bilangnya, ya mas, kita ini kan nominalnya besar nih, jadi saya mau ikhtiar mas, minta tanahnya gitu. Dia cuma mau jawab sampai situ doang sih Pak Ustadz. Wallahu a'lam. Kalau Anda tidak tahu, saya pun tidak tahu, jual aja lah, tidak masalah. Oh iya. Syaratkan kepada dia, saya tidak mau. Anda disclaimer bahwa ini bukan dengan cara datang ke dukun untuk melariskan. Buat tanda tangan di atas materai. Bila ternyata nanti itu Anda lakukan, apa boleh buat, hak Anda sebagai maklar saya hilangkan. Dan saya batalkan hak penjualan dengan pihak pembeli. Oh, baik Ustadz. Oh ya, sama terakhir Ustadz, misalnya rumah tadi itu kan warisan. Taruhlah yang punya rumah, yang bapaknya itu meninggal, tapi masih ada istrinya. Nah, ketika rumah itu mau dijual, ada anaknya menuntut untuk menjual itu, tapi ibunya belum mau. Nah, kalau dalam Islam itu pembagian haknya itu hak istrinya sesuai kalau kayak gitu ibunya berhak untuk nahan untuk tidak menjual nggak Ustaz? Karena pas beli itu dulu ada, jadi suaminya menafkahi istrinya, tapi uang hasil nafkahnya dikumpulin sama istrinya untuk berdagang. Nah, dia hasil berdagangnya untuk patungan beli rumah tersebut. Apakah hasil dari nafkah itu termasuk harta istri atau tetap harta suami Ustaz? Harta istri lah. Harta istri. Oh. Jadi masih ada hak, harus dibagi dua dulu ya Ustadz ya rumahnya, baru boleh di Dan anak. apa hak istrinya di situ? Kayak setengah-setengah Ustadz. Kalau setengah-setengah ya dibagi dua, setengah-setengah. Tapi anaknya berargumentasi, itu kan modalnya dari nafkah bapak kasarannya gitu. Nafkah itu menjadi hak siapa? Keluarga, istri ya. Oh, hak istri Ustadz ya berarti ya? Iya kan Iya, diberikan begitu. oleh suamiku. Itu hak istri lah. Ya oke. Baik Ustadz, jazakallah khairan. Wa'iyyakum. Barakallahu fiik. Wa'iyyakum. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Mas Syafi tadi sudah telepon ke Fatwa TV. Alhamdulillah, barakallahu fikum Ustaz atas ilmunya yang sudah di-sharing kepada kami. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Ini sudah ada penelpon baru ya ternyata. Coba kita sapa ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Bapak siapa di mana? Dari Pak Ali dari Medan ini. Pak Ali dari Medan. Masya Allah. Silakan Pak Ali. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mau tanya ini Ustaz. Kalau kita taruh uang di bank syariah, misalnya 100 juta, tapi setiap bulan dia kasih katanya bagi hasil berubah-berubah Ustaz. Nah, misalnya bulan ini kasihnya 10.000 misalnya, bulan depan kasihnya 5.000. Apakah itu diperbolehkan atau bagaimana Ustaz? Dan seterusnya, kita taruh uang di sana, begitu kita taruh uang di sana, dia langsung ngasih 25 juta, kita tabung, dia langsung ngasih 1 biji kopor. Apakah itu diperbolehkan atau bagaimana Ustaz? Satu biji apa? Hah? Satu biji apa dia ngasih? 1 biji kopor. Apa itu? Apa? Tas pakaian. Koper. Ya. Jadi kita begitu kita kasih uang dia 25 juta, kamu dapat ini sebagai menabung. Oh, baju koko. Tas katanya. Apakah itu halal atau bagaimana Ustaz? Itu tidak halal, hadiah lagi dan transaksinya jadi tidak halal. Tidak halal kopernya. Oh, tidak halal ya? Sama ini Ustaz, ada
kita kan travel umroh. Jadi dia taruh uang sama kita. Kita sudah nolak sebetulnya. Sudahlah, nggak apa-apa. Taruh di sini aja katanya. Kita taruh ke bank syariah. Jadi persis saya yang katakan tadi, misalnya 100 juta setiap bank itu uang jamaah. Jadi kita taruh di bank, itu kadang-kadang dia kasih bagi hasil, kadang-kadang 5.000, kadang-kadang 10.000 per bulan, nggak tentu Ustaz. Bagaimana itu Ustaz? Boleh apa tidak itu Ustaz? Anda buka rekening di bank syariah, ya minta yang tidak ada pertambahannya. Dan kalau Anda ingin yang ada bagi hasilnya, rekeningnya namanya mudharabah, Anda minta tambahkan klausa bahwa saya sebagai pihak penabung, ya, pemilik harta ini menanggung kerugian bila terjadi kerugian dalam usaha pengelolaan dana ini. Kalau cantumkan pernyataan seperti itu, insya Allah bagi hasilnya boleh. Bagaimana Bapak Ali? Tapi kalau misalnya kita tidak menanggung, pokoknya nggak ada akadnya kalau kerugi babanya bank ini ikut tanggung, nggak ada itu akadnya Ustaz. Kita taruh aja di situ. Tidak boleh. Saya bilang tadi, Boleh bagi hasilnya, tidak boleh. Jadi bagaimana Ustaz? Bisa diulang yang tadi agak terputus Ustaz? Afan? Min fadlik. Bagi hasilnya tidak boleh kalau tidak ada pertambahan persyaratan tadi yang dinyatakan bahwa penabung menanggung kerugian. Harus ada akadnya Bapak Ali. Jadi kalau nggak ada, kalau kita nggak ikut menanggung kerugian, berarti tidak boleh Ustaz ya? Tidak boleh. Yang lebih aman, pertambahan cuma 5.000, 10.000, Anda kemudian terkena dosa riba. Lebih baik Anda katakan, saya maunya rekening tabungan yang tidak ada pertambahan, nol pertambahannya. Saya inginnya hanya dana ini tidak hilang, hanya aman. Dan kapan saya butuhkan bisa saya ambil. Lebih baik. Kalau misalnya Ustaz, dia kan kalau kita nabung di bank itu kan ada administrasinya setiap bulan itu Ustaz. Dia pakai administrasi misalnya 4.000 setiap bulan. Ya bayarlah 4.000. Uang Anda 100 juta, dia kenakan 4.000 itu mah murah. Kalau Anda bayar satpam untuk menjaga uang Anda 100 juta, berapa sebulannya itu? Ya, oke Ustaz. Ya Bapak Ali, barakallahu fiikum. Terima kasih atas teleponnya. Jazakumullah khairan. Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah dengan jawaban antum kepada Bapak Ali di Medan, mentuntaskan perjumpaan live interaktif ekonomi Islam kita sore hari ini Ustaz. Barakallahu fiikum atas ilmu yang sudah di-sharing kepada kami semua di sini, kita sama-sama di sini. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi kita semua Ustaz. Barakallahu fiikum Ustaz. Alhamdulillah. Semoga pekan depan antum masih bersedia Ustaz ya. Kita ganggu lagi waktunya. Alhamdulillah. Barakallahu pemirsa Fatwa TV, itulah banyak sekali sudah detail dari mulai zakat, dari mulai riba, dari mulai tabungan di bank syariah, pertanian. Banyak sekali hari ini yang sudah kita dapat. Semoga kita bisa, ada yang sempat mencatat, semua bisa berikan ingat dan Allah memberikan taufik untuk bisa kita jalankan nih, kita amalkan nih apa yang sudah dinasihatkan oleh Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala di program Ekonomi Islam Live Interaktif. Dan pemirsa Fatwa TV, insya Allah kita dapat berjumpa lagi di pekan depan hari Jumat sore jam 5. Kita tutup program ini ya dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Insyaallah. Waalaikumsalam Ustaz. Oh ya Ustaz. Jangan putus Ustaz. Ini mau nanya Menyebarkan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala.